Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sorotan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Polisi menangkap mantan penyanyi cilik Iyut Bing Slamet dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dan pada pemeriksaan urin, Iyut dinyatakan positif memakai narkoba jenis sabu. Kesorotan lainnya, saudara, polisi mengungkap motif di balik kasus penembakan mobil milik seorang pengusaha tekstil di Solo, Jawa Tengah pada 2 Desember lalu. Pelaku nekat melakukan aksi koboi lantaran merasa tidak mendapat keuntungan hasil lelang tanah sebesar 16. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim menangkap pelantun ajakan jihad dalam azan berinisial SYM di Cibadak, Jawa Barat pada Jumat dini hari. Polisi terus mendalami kasus dugaan ujaran kebencian dengan tersangka Sony Eranata alias Maher Atuailibi. 2 saksi telah dipanggil pihak kepolisian. Kita ke sorotan lain, saudara. Akibat hujan yang terjadi terus-menerus dalam beberapa hari ini di Kota Medan, ratusan rumah di kawasan Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun terendam banjir. Malam ini Anda berada di posko pengungsian. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi para pengungsi ataupun warga di sana mengingat saat ini masih berada dalam pandemi COVID-19, Asri? Ya, Anda jurnalis Kompas TV Asri Kartika melaporkan langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, terdakwa kasus perkara surat jalan palsu Joko Chandra dituntut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Cynthia Rompas. Brigjen Prasetyo Utomo dituntut hukuman pidana 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus surat jalan palsu Joko Chandra. Prasetyo dinilai turut membantu kedatangan terdakwa Joko Chandra ke Indonesia untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menegaskan akan menindak ormas yang berperilaku seperti preman. Kapolda menyatakan negara tidak boleh kalah dengan premanisme, intoleransi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto marah besar kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terjerat kasus korupsi. Prabowo merasa sangat kecewa dan dikhianati oleh tindakan Edi. Ke informasi lainnya, saudara, lonjakan kasus positif COVID-19 di Purwakarta, Jawa Barat membuat Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta kewalahan. Pihak RSUD terpaksa menutup sementara layanan UGD untuk pasien umum. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda di Kompas. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. DPRD DKI Jakarta meluruskan berita rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI yang beredar luas di masyarakat. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi, Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami Ahmad Yani, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Yani diperiksa sebagai polisi memeriksa sejumlah orang dalam kasus pengepungan rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur. Petugas di Alabama, Amerika Serikat merobohkan cerobong asap setinggi lebih dari 3. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Protes warnai razia parkir liar yang dilakukan petugas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, warga sekitar Gunung Semeru mulai ungsikan ternak mereka. Kami rangkum informasinya dalam Kilas Nusantara. Saudara, kita beralih ke informasi mancanegara. Petugas di Alabama, Amerika Serikat merobohkan cerobong asap setinggi lebih dari 300. Putus kuliah akibat keterbatasan biaya. Seorang remaja asal Terima kasih Anda masih di Kompas Malam. Saudara, kuliahnya terhambat lantaran ketiadaan biaya. Tak membuat semangat seorang warga di Karawang, Jawa Barat menjadi surut. Dengan memanfaatkan lahan seadanya di belakang rumah, Dede Halim berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Informasi ini juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Malam kali ini. Saya Cynthia Rompas, pamit undur diri dan kembali kami mengingatkan Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, rajin mencuci tangan dan gunakan masker. Terima kasih, sampai jumpa.